Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang mudah berkarya. Oke, di kesempatan kali ini saya melakukan penyortiran ikan gurami kita yang ada di kolam terpal kita ya teman-teman ya. Ini ada 11 kolam terpal. Ini berhubung usia sudah memasuki usia 5 bulan ya. Ini dia ikannya, ukurannya segini. Memasuki usia 5 bulan, ini harus kita lakukan penyortiran agar gurame kita itu dapat cepat besar ya teman-teman ya. Kalau kita lakukan penyortiran itu gunanya untuk mempercepat pembesaran ikan gurami. Karena kita di sini mengurangi banyaknya ikan yang kita tebar di awal ya. Karena di awal tebar ini kita tebar sebanyak itu 650 ekor. Lalu pada saat kita lakukan penyortiran ini minimal ini kita kurangi 100 sampai 150 ekor. Jadi dalam satu kolamnya itu nanti ini ya setelah disortir itu ikannya hanya tersisa 500 ekor ya teman-teman. 500 sampai 550 ekor. Jadi segitulah nanti sampai di usia 10 bulan baru kita lakukan pemanenan ya. Jadi ikuti terus ya video-video dari pengusaha muda ini ya teman-teman. Dari mulai penebaran benih sampai proses penyortiran dan proses pemanenan ya teman-teman. Oke, sangat mantap ya. Ikuti terus, ini dia proses kita melakukan penyortiran. Ini saya lakukan penyortirannya dengan menggunakan sistem air yang masih banyak ya. Sistem air yang masih banyak ini masih sekitar separuh kolam udah langsung saya tanggoin. Saya ambilin ikannya lalu langsung saya sortir ya. Sortirnya langsung di tanggoknya atau di jaringnya ya. Karena ini menghindari stres pada ikan dan menghindari angka kematian ya teman-teman. Kalau proses seperti ini prosesnya sangat cepat, langsung diambil, dipilih, langsung dipindahkan ke kolam yang lain. Jadi prosesnya cepat ya. Untuk melakukan proses penyortiran ini kita harus memerlukan kolam di sebelahnya seperti ini. Kolam di sebelahnya ini dengan kondisi air sudah kita ganti ya, sudah air bersih, lalu kita berikan garam, lalu E4 dan molase. Jadi air itu sudah kita jadikan ya untuk sistem bioflok dari versi pengusaha muda ini. Pada saat sistemnya sudah jadi ya teman-teman, baru bisa kita pindahkan ikannya, kita sortir. Ini proses yang sangat cepat. Karena kita di sini banyak sekali memiliki proses penyortiran. Apabila ingin melakukan proses penyortiran di kolam yang ini juga ya, maka di kolam sebelahnya ini kita buatkan kerambah atau untuk penampungan ikan sementara. Walaupun di kolam tersebut udah ada ikannya, tapi kita buat kerambah. Ada juga di video saya, sudah saya buat juga ya. Sebenarnya semua prosesnya itu efisien, tergantung kita memiliki stok kolam atau tidak. Tapi kalau kita ada stok kolam lagi seperti kita ini kan ada 11 kolam. Berhubung yang ini udah panen, baru kita pindah ke kolam ini. Karena ini kolam pembesaran ya, tingginya 2 meter ya. 1,5 meter, 1,50 meter ya teman-teman. Nggak sampai 2 meter. 1,50 meter. Untuk kolam pembesaran, gurame itu memerlukan debit air yang lebih banyak dan tinggi air. Ya, tinggi air sangat mempengaruhi pembesaran ikan gurame. Maka dari itu di atas usia 5 bulan ini kita pindah lagi ke kolam yang tinggi seperti ini. Jadi prosesnya sangat cepat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya kolamnya sedikit bisa pakai kolam ini lagi. Ya, tapi caranya tadi ya, dipindah dulu di kolam atau di kerambah sementara, baru kolamnya dicuci bersih, diisi air, baru dipindahkan lagi atau dipilih lagi ikannya. Jadi seperti itu. Kalau saya ini karena memang ada kolamnya ya, jadi prosesnya lebih cepat. Langsung kita pindah ke kolam sebelah. Yang mana yang kecil langsung diambil, yang mana yang besar langsung dimasukkan ke kolam sebelah. Ya mudah-mudahan di video-video dari pengusaha muda ini bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Jadi dalam per kolam ini ya teman-teman, pada saat kita tebar benih 650 ekor, lalu pada saat usia 5 bulan kita kurangi jadi 500 ekor sampai 550 ekor.
Dan untuk estimasi panen nanti ini kita mendapatkan hasil daging itu sebanyak 300 kilo teman-teman. Paling sedikit itu 270 kiloan di satu kolam ini. Jadi omset kita di satu kolam ini sekitar 12 sampai 13 jutaan ya di satu kolam ini. Jadi sangat-sangat menggiurkan ya. Tapi risiko kematiannya pun sangat besar karena ini di kolam terpal ya, beda dengan di kolam tanah. Kalau di kolam tanah risiko kematiannya hanya di hama. Kalau kita ini di kualitas air. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai atau tidak bisa merawat atau menjaga kualitas air tersebut, maka angka kematiannya sangat besar, kerugiannya sangat besar di kolam terpal ini. Jadi kita budidaya, saya punya kolam beton, punya kolam terpal dan punya kolam tanah. Tapi yang saya rawat kali ya, atau saya jaga intensif itu di kolam beton dan di kolam terpalnya. Kalau di kolam tanahnya itu begitu tebar benih ya udah kita biarkan aja, tinggal kita kasih makan aja. Tapi kalau di kolam tanah ini perlu kita rawat airnya ya, lalu penyortirannya. Tapi kalau di kolam tanah itu tidak perlu kita lakukan penyortiran teman-teman. Penyortirannya pada saat panen. Pada saat panen pasti ada ikan yang besar dan ikan yang kecil. Nah, ikan yang kecil itulah yang kita pindahkan lagi ke kolam sebelahnya. Karena memang di kolam tanah itu tidak perlu kita lakukan penyortiran karena memang repot kalau kita sortir di kolam tanah. Ya teman-teman ya, karena memang repot kalau kita sortir di kolam tanah karena memang dasarnya itu tanah ya, ikannya berlumpur ya, sangat berbahaya untuk kehidupan ikan tersebut. Kalau di kolam terpal ini memang dasarnya terpal atau dasarnya beton. Jadi harus kita lakukan penyortiran agar ya itu tadi mempercepat panen untuk di kolam terpal dan di kolam betonnya. Jadi seperti itu. Jadi hasil yang kita dapatkan ini sangat memuaskan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita tidak pandai merawat airnya ya ada juga kita di beberapa kolam terpal kita yang terlewatkan untuk penjagaan kualitas airnya. Jadi pernah juga kita mati satu kolam ya teman-teman. Jadi banyak juga lah kerugian yang kita dapatkan ya. Keuntungan banyak, kerugian pun ada. Jadi seperti itu ya. Pernah kita sampai merugi sekitar 8 juta dalam satu kolam ini. Kalau mati semua pada saat udah mau panen, waduh, itu mau sampai 7 sampai dengan 8 jutaan ya kerugian yang kita dapatkan. Makanya budidaya gurame ini bisa dibilang gampang dan gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalau kena dia pas selahnya ya enak, panen terus kita. Tapi kalau kena pas si musim penyakit gurame itu, waduh, itu bisa beberapa kolam itu terserang penyakit ya teman-teman. Kadang faktor cuaca ini sangat mempengaruhi kesehatan ikan gurame. Apabila terlalu panas, lalu pada saat terlalu panas tiba-tiba hujan ya teman-teman. Jadi pH air itu cenderung berubah-ubah. Pada saat pH air cenderung berubah-ubah, ikan gurame itu tidak tahan dengan perubahan cuaca yang begitu cepat. Nah, jadi itulah dia yang menyebabkan lemahnya daya tahan tubuh ikan ya, dan amonia pun cepat kali menyebar di kolam terpal atau kolam beton ini. Jadi itulah menjadi sumber penyakit pada ikan gurame. Jadi itulah dia faktor penyebabnya ya teman-teman. Jadi misalkan ada pertanyaan, Bang, apakah perlu dilakukan penyortiran untuk di kolam terpal atau kolam beton? Sangat perlu teman-teman, sangat-sangat perlu karena di kolam terpal ini pada saat kita panen kalau nggak kita sortir itu ada yang ukuran sampai cuma ukur 4 jari teman-teman. Dan ada yang udah ukuran 8 ons. 8 ons, 7 on. Tapi ada yang masih 4 jari yang sekilo 8 ekor, sekilo 10 ekor ya. Jadi masih ada yang sangat kecil. Jadi kita kan target panen sekilo 2, paling enggaknya sekilo 3. Paling kecil sekilo 4 panennya ya, teman-teman. Dan ada juga yang sampai 8 on ya. Kita target panen dari sekilo 4 sampai 8 on, harus rata itu. Itu harus rata, paling kecil sekilo 4. Jadi perlunya penyortiran ini ya untuk itu. Pada saat panen itu ikan udah seragam. Nah, karena di sini sudah kita pindahkan ikan-ikan yang kecil 3 jari, yang 2 jari itu udah kita pisahkan. Jadi pada saat panen kita sudah pasti seragam. Jadi pada saat
pengambilan atau pemanenan, kita mau angkat basah atau angkat kering itu gak sangat mudah. Langsung angkat aja semua. Jarang sekali ada yang terjadi, bisa lah 1-2 ekor aja saja ya yang terselip tinggal 4 jarian. Lainnya itu sudah besar sekali. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Salam sukses dari saya, pengusaha muda, karena yang muda yang berkarya.